Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada cerita yang menarik tentang jenis burung yang bernama godwit. Burung ini berhasil mencetak rekor terbang tanpa henti dari Selandia Baru ke daratan Alaska sejauh 12.000 kilometer. Kawanan burung ini menempuhnya selama 11 hari. Tentu ini stamina yang luar biasa. Dan yang tak kurang hebatnya, burung-burung ini tiba di tujuan dengan tepat. Tidak tersesat, tanpa kompas, apalagi GPS yang digunakan oleh manusia. Menurut ahli, burung-burung ini tahu posisinya di belahan bumi ini. Sulit memang untuk dijelaskan, tapi burung-burung ini punya penunjuk jalan pada dirinya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita menarik ini? Kita ingat ucapan Tuhan Yesus, betapa manusia lebih tinggi dan mulia dari burung-burung di udara. Jika burung godwit bisa tidak tersesat, kita pun seharusnya mampu demikian. Apalagi jelas, kita selalu didampingi dan dituntun oleh gembala yang sejati yang mengarahkan langkah kita agar kita tidak tersesat dan kita selalu tetap prima. Pada nas ini kita diingatkan bagaimana tuntunan dari seorang gembala yang baik, gembala yang sejati, yang awalnya diberitakan dapat menuntun umat Israel dalam keadaan apapun keadaan mereka. Yang pasti Allah tidak membiarkan mereka tersesat. Termasuk jaminan kehidupan perlindungan dalam nas ini yang disampaikan oleh Yehezkiel sebagai seorang nabi yang memberitakan firman Tuhan. Dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Siapapun dari antara kita, termasuk umat Israel pada masa itu, yang tersesat, yang mungkin tidak tahu arah pulang karena begitu berat beban kehidupannya, yang mungkin tidak ada peluang dalam pikirannya untuk bisa bangkit dari pergumulannya. Tetapi Allah memberikan janji yang berupa jaminan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Banyak cara Allah untuk menggembalakan kita. Banyak cara Allah menuntun, membimbing kita dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Sekarang serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya jalanmu tidak tersesat. Bila pun engkau tersesat, Allah di dalam rohnya akan mengingatkanmu supaya engkau mau dengan tanggap untuk melihat bahwa Allah menuntunmu. Kemudian dari faedah keberadaan Allah sebagai gembala, Ia juga yang membalut luka.
Ia juga yang menguatkan setiap yang sakit. Ini peneguhan bagi kita yang saat ini memiliki pergumulan berat dan juga dalam keadaan sakit. Apapun sakit penyakitmu dan sampai vonis dokter yang membuatmu seolah tak mampu lagi memiliki titik pengharapan. Tetapi ketika Allah memberikan janjinya, kita pun dikuatkan dan percaya Allah akan menguatkan setiap yang sakit dan membalut setiap yang terluka. Bukan hanya itu saja, bahkan yang gemuk dan yang kuat akan dilindunginya. Ini adalah pemeliharaan Allah yang penuh dengan kasih setia. Begitu juga dengan kalimat terakhir yang diucapkan dalam nas ini. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ia menuntun bukan hanya di saat kita dalam suka, tetapi ia juga memelihara jasmani rohani kita di saat kita di dalam keadaan berduka ataupun terluka. Sama seperti masa-masa penderitaan dan kesengsaraan Yesus. Ini sebagai bentuk penggembalaannya yang memelihara kita walaupun kita hidup dalam keberdosaan. Ia memberikan kasih karunia-Nya untuk menyegarkan kita, menyelamatkan kita, dan mengingatkan kita supaya kita teguh di dalam iman. Mau mengimani kasih karunia-Nya yang begitu hebat menghantarkan kita kepada pertobatan dan mengingat hidup kita haruslah dituntun oleh gembala yang sejati. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Gembala yang sejati, terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Kau tetap mengarahkan hidup kami ke jalan yang benar. Engkau tetap menguatkan kami di jalan yang kami jalani setiap hari. Tanpa Engkau, kami tidak akan mampu melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.